Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal ini, tentu banyak hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di balik pensyariatan hal ini. Meskipun kita bukan termasuk orang yang melakukannya atau ingin mempraktekannya. Karena melihat kondisi kita. Ya, tidak kita ingkari hikmahnya bagi orang yang mempraktekannya, misalnya setelah dia mempertimbangkan keadaan dirinya. Sebagaimana tidak kita katakan orang yang belum mengamalkannya berarti kurang hikmahnya, kurang imannya, atau kurang kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu, ini semua kita ketahui bersama. Ya, orang-orang yang belajar memahami tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami setiap yang Allah syariatkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agamanya, itu mesti mengandung banyak kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala jamilun, maha indah. Maka semua perbuatannya, sebagaimana semua nama-namanya, sifat-sifatnya adalah maha indah. Allah Subhanahu wa taala sempurna rahmatnya, kebaikannya, anugerahnya, nikmatnya. Maka tidak mungkin pensyariatan hukum-hukum Allah dalam Islam lepas dari sempurnanya hikmah, sempurnanya rahmat, sempurnanya anugerah dan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya. Tidak mungkin hukum-hukum yang disyariatkannya luput dari kesempurnaan ilmunya, pengetahuannya tentang hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Makanya termasuk konsekuensi iman adalah ridho billahi rabban. Ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb, yang mengandung makna segala ketentuan Allah kita ridhoi. Ridho itu artinya bukan cuma menerima, tapi berlapang dada dan gembira ketika menerimanya. Termasuk dalam pengertian ini meridhoi dan meyakini kebaikan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam syariat Islam yang agung ini. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, ya, tentu dia harus menjaga imannya, mempertahankan imannya, jangan sampai menjadi rusak karena hanya masalah-masalah yang sepele. Ada sebagian orang ketika turun hukum Allah, bukannya dia membuka dirinya untuk menerima, malah dia menutupi hatinya. Ingat ciri-ciri iman yang sempurna yang disebutkan dalam Al-Quran. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Ingat, lapang bukan cuma menerima, tapi lega menerima, gembira menerimanya. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia tersesat, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Seorang hamba, kita mengetahui kita punya banyak kekurangan dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang belum bisa mengamalkan sesuatu, dia membuka hatinya untuk menerima, ini adalah orang yang mengusahakan hidayah itu masuk ke dalam dirinya. Ya, dari sinilah para ulama mengatakan, seperti Ibnu Qayyim, aslul istijabati fil qalb. Asalnya istijabah, memenuhi seruan Allah itu dalam hati. Ketika turun hukum Allah, antum atau kita belum bisa amalkan, hati kita telah menerimanya, mengakui kebaikannya meskipun saya belum bisa amalkan. Ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala setelah hatinya dibuka, maka badannya pun akan mudah untuk menerima hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan
kebaikan bagimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi atau menghalangi manusia dari hatinya. Ini dalil yang menunjukkan istijabah itu, memenuhi seruan Allah itu asalnya dari hati manusia. Kalau hati kita buka, insya Allah anggota badan akan ikut terbuka. Tapi kalau hatinya sudah ditutup, ibaratnya dia sendiri yang menghalangi masuknya hidayah, menutup pintu untuk menerima hidayah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah yang sempurna kepada orang seperti ini. Naudzubillahi min dzalik.